안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈으면 좋겠어요. 자, 오늘은 우리가 하루 일과 관련 일들을 배워보도록 하겠습니다. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari. Oke, kita lanjut saja. 자, 오늘의 목차는 뭐예요, 선생님? Tujuan pembelajaran hari ini apa nih? Nah, 첫 번째, haru il과 관련 어휘. Jadi kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. 그 다음에 문법. Kita akan belajar tentang tata bahasa. 그리고 말하기를 연습하겠습니다. Dan selanjutnya kita akan berlatih dalam berbicara. Dan yang terakhir, sedano. Nah, jadi kita akan mempelajari lagi kosakata baru yang kita dapatkan di pembelajaran kali ini. Oke? Nah, di sini ada kosakata yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. 자, 그럼 여러분, 선생님을 따라하십시오. Ikuti saya ya. Yang pertama kita ada kada, pergi. Oda, datang. Iagihada, berbicara. Manada, bertemu. Kidarida, menunggu. Chonhwa hada, menelpon. Chonhwa itu artinya telepon, dan hada itu artinya melakukan. Jadi, kosakata dasar yang berakhiran hada itu artinya melakukan ya. Selanjutnya ada shopping hada. Ya, shopping, berbelanja. Kemudian ada sancek hada, jalan-jalan. Ada jada, tidur. Seda, menulis. Seda itu sebetulnya bisa untuk berbagai macam arti ya, ada menulis, kemudian ada menggunakan, jadi tergantung konteks kalimatnya. Kemudian ada yori hada, memasak. Nore hada, menyanyi. Nore itu musik, hada itu melakukan. Jadi arti kalau digabung menjadi artinya menyanyi ya. Kemudian ada ikta, membaca. Cakta, kecil. Keda, besar. Manta, banyak. Jokta, sedikit. Coahada, suka. Cemita, seru atau menarik. Cemiopta, tidak menarik atau membosankan. No, 재미없어. 이 영화는 재미없어. Film ini membosankan. Kemudian ada a름답다, indah. Nah, a름답다 ini biasanya konteksnya untuk seperti pemandangan, lukisan, seperti itu. Kalau untuk orang, kita biasanya menggunakan 예쁘다. 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 매수지는 예뻐요. 매수지 itu sangat cantik. Kemudian ada 잘생겼다. Tampan. Kemudian ada 멋지다. Keren. 귀엽다. 귀여워. lucu. 귀여워요. Kemudian ada 차, teh. 신문, koran. 빵, roti. uyu, susu. Ada 음악, musik. 음악 juga bisa artinya musik atau nore juga bisa artinya musik ya. Kemudian ada 영화, film. 학교, sekolah. 도서관, perpustakaan. 공원, taman. 극장, bioskop. 회사, 회사, kantor. 백화점, itu adalah mall ya. Kemudian next. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata bahasa. Dan tata bahasa yang pertama kali akan kita pelajari yaitu biumnida dan semnida. Biumnida dan semnida itu adalah akhiran kalimat yang dilekatkan pada bentuk kata kerja atau kata sifat yang menyatakan pikiran pembaca atau sebuah kenyataan serta meninggikan atau menghormati pendengarnya. Nah, baca sampai sini pun tahu ya bahwa akhiran kalimat ini itu untuk menunjukkan situasi formal, ya. Kemudian biumnida untuk kosakata yang berakhiran vokal, sedangkan semnida itu untuk kosakata yang berakhiran konsonan. Nah, seperti yang kita lihat di contoh ini, Yujin 씨가 잡니다. Yujin tidur. 잡니다 itu kosakata dasarnya dari jada, tidur, jada. Nah,
Jada buang da-nya, buang da, kita tambah biumnida karena akhirannya vokal a. Jamnida. Jamnida. Yujin tidur. Nah, sama halnya dengan contoh yang selanjutnya itu 학생이 공부합니다. 공부합니다. Kosakata dasarnya dari 공부하다. Hada, buang da, a, ha. Berarti akhirnya vokal. Tinggal tambah biumnida di bawahnya. Nah, ini adalah contoh konsonan ya. I kabangi, i ini kabang, tas. I itu untuk partikel subjek. I kabangi 작습니다. 작습니다. Kosakata dasarnya itu dari 작다. 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 Ya, 작다 buang da karena akhirannya konsonan berarti kita tambahkan 습니다. 작습니다. Nah, paham ya? Kalau biumnida itu untuk vokal, sedangkan 습니다 itu untuk konsonan. Ya, tata bahasa berikutnya. Akhiran kalimat interrogatif atau biumnika, 습니까. Ya, ini bentuknya hampir sama kayak yang tadi, cuman diubah di akhirnya karena ini bentuk tanya. Jadi 습니까, biumnika, bentuk ini adalah bentuk interrogatif. Nah, bertanya kan. Biumnika digunakan apabila bentuk kata dasarnya diakhiri dengan vokal. Sedangkan 습니까 itu untuk kosakata dasar yang diakhiri dengan konsonan. Rules-nya sama ya seperti yang tadi. Nah, kita lihat contoh saja. Contoh 지원 씨가 일합니까? Apakah Jiwon bekerja? 일하다. Nih, 일합니까? 일합니까? Kalau bertanya kan otomatis intonasinya naik. 지원 씨가 일합니까? 네, 지원 씨가 일합니다. 일합니다. 일하다. 비웁니다. 네, 지원 씨가 일합니다. 낚시가 재미있습니까? 낚시 itu memancing, ya. 낚시가 재미있습니까? 아니요, 재미없습니다. Atau 아니요, 낚시가 재미없습니다. Kalau seru itu jadi gimana? Seru kita jadi balikin saja. Jadi, 네, 낚시가 재미있습니다. 습니까? 없습니까? Nah, intonasinya harus naik ya di akhir. Kemudian next. Nah, tata bahasa berikutnya itu adalah dan rel. Mungkin ada yang sudah tahu ya tentang partikel dan rel. Nah, partikel dan rel ini digunakan untuk menunjukkan objek dari kalimat. Nah, itu digunakan untuk kata benda yang berakhiran konsonan, sedangkan rel itu untuk kata benda yang berakhiran vokal. Kita lihat contoh. 김태형 씨가 빵을 좋아합니다. 빵, yang ini adalah konsonan akhirannya ya. Berarti kita tambahkan 빵을 좋아합니다. Objeknya adalah roti. 김태형 suka roti. 그 다음에 학생이, 학 ya, terusnya 학생들이 책을 읽습니다. Murid-murid membaca buku. 책을, konsonan. Berarti kita pakai 읽습니다. The itu untuk menunjukkan banyak ya. 학생들이 책을 읽습니다. kemudian 차은우 씨가 박보검을 만납니다. 차은우 씨가 박보검을 objek. Siapa yang ditemui oleh Cak Enu? Pak Bogum. Berarti Pak Bogum을 만납니다. 만나다 bertemu. Ya, Cak Enu bertemu Pak Bogum. Paham ya? Kita next. Nah, partikel selanjutnya ada eso yang artinya di. Nah, kenapa saya memberi warna yang berbeda di sini? Karena dalam bahasa Korea itu ada dua tata bahasa yang bukan ditunjukkan, yang artinya itu di. Namun,
tata bahasa yang satu ini, E itu ditunjukkan untuk tempat dan menunjukkan waktu. Misalkan, 토요일에 영화를 봅니다. Nah, artinya saya menonton film pada hari Sabtu. Sedangkan kalau eso berarti di belakangnya itu ada sebuah kegiatan. Misalnya, 백현 씨가 집에서 쉽니다. 쉽니다 ini berarti kegiatan kan? Nah, berarti pakainya eso. Seperti itu. Sebetulnya untuk tata bahasa E ini spoiler ya buat materi nanti. Sekarang kita fokusnya di eso saja ya. Nah, eso ini kembali lagi digunakan untuk menunjukkan sebuah tempat di mana si kegiatan terjadi. Kemudian contoh yang kedua itu ada 수빈 씨가 은행에서 일합니다. 수빈, 은행 itu bank, eso di 일합니다 bekerja. Berarti 수빈 씨가 은행에서 일합니다. Subin bekerja di bank karena ilhada itu sebuah kegiatan, berarti kita pakainya eso. 자, 여러분 이해했어요? Apakah kalian mengerti? Kalau ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan kepada Sam, mau di Google Classroom ataupun langsung chat juga itu nggak apa-apa. Jangan sungkan ya. 그 다음에 kita lanjut. 자, 그 다음에 kita ada pronomina interrogatif yang gunanya untuk menanyakan sesuatu. Itu ada apa di sini artinya muot. Muot artinya apa? Kemudian ada mana artinya odi. Ya, 어디서 왔어? 어디서 왔어요? 어디 itu artinya mana. Kemudian ada 누구, siapa. 누구를 만났어? Kamu ketemu sama siapa? Gitu. 누구를 만났어요? 누구. Kemudian ada 언제, kapan. 언제 졸업할 거예요? Kapan kamu akan lulus? 언제. Kemudian 어떤, itu yang bagaimana. Nah, ini tuh digunakan semisalkan contohnya 어떤 영화를 좋아요? Kamu suka film yang kayak gimana? Gitu. 어떤, yang bagaimana. Oke. 그 다음에 nah, ada vocabulary tips. Yang pertama, pada bentuk kata kerja dan kata benda yang berakhiran hada, seperti ilhada yang tadi ya. Ilhada, kombuhada, undonghada, yagihada, itu di tengah-tengahnya kita bisa menyisipkan partikel objek atau dapat juga tidak. Nah, misalkan, 저는 학교에서 공부를 합니다. Saya belajar di sekolah. 공부를 합니다. 저는 공원에서 운동을 합니다. Ya, jadi mau tidak pakai atau pakai pun itu tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, apabila nugu dipakai sebagai objek, maka nugu plus ga karena ga ini partikel subjek. Jadi tidak menjadi nugu ga, tapi nuga. Misalkan subjek berarti yang melakukannya ya. Subjek nuga. 누가 너한테 그랬어요? Siapa yang bisa ngelakuin itu sama kamu? 누가 너한테 그랬어요? Terus 누가 contohnya 누가 내 과자를 먹었어요? Siapa yang makan snack aku? Gitu. Berarti subjek adalah yang melakukan ya. Kalau subjek berarti pakainya 누가. Itu vocabulary tipsnya. Kemudian next. Nah, kita ada malhagi. Kita ada latihan sedikit. Nah, kalian tahu ini apa? Nah, ini adalah kopi. Kemudian kata ga ini. Indashi, mu엇을 좋아합니까? Ini tuh bahasa tulisnya. Kalau misalkan sedang berbicara itu bisa kita singkat menjadi mul. Mul. Ingat ya, tapi kalau menulis harus menulisnya seperti itu. 무엇을 좋아합니까? 저는 ayo kopi apa? Kopi ya, kopi. Kopi를 karena i vokal kita pakai yang coret. kopi를 좋아하다.
pakai biumnida apa semnika ya? 좋아하다 karena berakhiran vokal kita tambahin 합니다. berarti 저는 커피를 좋아합니다. selanjutnya 지금은 뭘 합니까? 지금은 무엇을 합니까? Untuk formal ya. Kalau untuk non formal tapi masih dalam bentuk sopan itu 지금은 뭐해요? 지금은 뭐해요? 뭐해요? itu bentuk tidak formal tapi tetap sopan ya. Kemudian ada 영화를 봐를 화 vokal berarti kita pakai 영화를 봅니다. 지금 무엇을 합니까? 영화를 봅니다. selanjutnya ini lagi ngapain nih kira-kira? 베로나 씨가 어디에서 무엇을 합니까? 베로나 itu lagi di mana dan lagi ngapain? Nah, 베로나 씨가 회사 di perusahaan. Berarti kita pakai eso karena belakangnya adalah suatu kegiatan, berarti 일합니다. Nah, 베로나 씨가 회사에서 일합니다. misalkan 저는 SMA Negeri 11 Bandung에서 공부합니다. Seperti itu ya contohnya. 자, 그 다음에 kita ada sedano. Se itu artinya apa? Se itu artinya baru. Dan dano itu artinya kosakata. Kalau digabungkan menjadi kosakata baru. Nah, yang pertama ada gongwon yang artinya taman. 여러분, 선생님을 따라하세요. selanjutnya ada 극장, bioskop, 노래, lagu. Kalau menyanyi, 노래합니다. Ini ada 청와대, rumah genting biru. Hah, rumah genting biru? Apaan tuh, Sam? Nah, rumah genting biru itu ini ya. Rumah pemerintahan Presiden Korea Selatan. Namanya 청와대. Rumah genting biru. Di sini gentingnya biru kan? Kemudian ada bank, kamar, sagwa, apel. Sine, pusat kota. 시장, pasar. 식사하다, makan. 식사하다 itu bentuk polite daripada 먹다. Ya. Kemudian ada ice cream. Harusnya ya ini. Ice cream. Pakai krim. Kemudian ada aju, sangat. 여행하다, wisata. Ut, pakaian. email, jaju, sering. 지금, sekarang. cafe. health club, pusat kebugaran atau gym. 요리하다, memasak. anta, duduk. Bacanya anta ya, bukan 앉다. anta. Nah, 여러분, 이 세 단어들을 꼭 기억해 주세요. Ini kata Sam ini ya. Tolong kalian hafalkan si kosakata baru ini. Karena kenapa? Mungkin suatu saat nanti Sam akan mengadakan sebuah ulangan kecil-kecilan hanya untuk kosakata saja. Kenapa? Karena kosakata itu adalah sangat penting untuk menambah wawasan kalian tentang bahasa Korea. Oke? 꼭 기억해 주세요. 자, 감사합니다. 오늘도 수고 많았습니다. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita masih akan belajar tentang kegiatan sehari-hari, namun kita akan belajar tentang bentuk honorifik dan bentuk informal. Oke, nanti untuk pembelajaran hari ini akan ada tugasnya. Tugasnya tetap tata bahasa yang tadi, nanti akan saya unggah di Google Classroom. 오케이. 그럼 여러분 다음 주에 만나요. 안녕.